Saya cukup pusing juga Bu. Setiap kalinya banjir, mohon izin bukannya saya mengeluh. Alhamdulillah kita tidak pernah dapat bantuan dari Pemkot Pak. Istilahnya mau logistiknya atau apapun itu, alhamdulillah kita tidak pernah dapat. Yang pusingnya itu kita orang Bu, ketua lingkungan, mau RT mau RW. Jadi bagaimana caranya nih supaya warga kita ini kemarin itu ya terutama untuk masalah kesehatannya. Kemarin itu alhamdulillah saya juga apresiasi juga sama pihak pengembang perumahan yang juga ikut turun memberikan solusi permasalahan masalah makannya, masalah kebersihannya juga setelah pasca banjirnya itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang nantinya akan menjawab solusi-solusi yang terbaik buat kami semua Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan, Bapak-bapak anggota Dewan, Bapak-bapak dari kepala-kepala dinas-dinas terkait yang datang pada rapat hari ini, Bapak RT, Bapak RW di lingkungan Jombang, Bapak Lurah, Bapak Camat. Perkenalkan, nama saya Happy. Saya kebetulan menjabat sebagai Ketua RW yang membawai 7 RT ya. 7 RT yang total keseluruhan ada hampir 500 KK dan 1.500 jiwa. Pada dasarnya emang perumahan kami ini ada di dataran yang mungkin agak rendah, jadi kayak kantong air. Jadi setiap kali hujan, walaupun intensitasnya tidak begitu deras, itu udah banjirnya di jalanan tuh udah sangat mengkhawatirkan. Dan di situ banyak lansia, banyak anak-anak. Dan untuk evakuasinya kita itu juga mengalami kesulitan Pak. Kita mau keluar dari pintu utama itu udah nggak memungkinkan karena pintu utama sendiri itu udah sangat tinggi. Makanya satu-satunya evakuasi yang bisa berjalan di lingkungan kami adalah pakai perahu karet. Sangat miris, biasanya dilewatin mobil, sekarang dilewatin perahu karet. Di lingkungan kami seperti itu Bu. Terus kami juga dihantam lagi dari pinggir tol Bu. Jadi air yang meluap dari tol kilometer 8 itu sangat deras. Kemarin yang tanggal 19 ya Pi ya. Tanggal 19 itu air meluap dari tol itu bisa menjebol tanggul kami. Tapi kami memang menyadari sih tanggul yang dari pengembang itu memang kualitasnya kurang begitu bagus. Jadi memang kemarin luapan air dari tol itu memang luar biasa. Ditambah lagi tanggul yang di depan di jalan utama kemarin juga jebol, longsor. Akhirnya air meluber kayak tsunami kemarin. Jadi kemarin tuh banyak warga yang belum sempat evakuasi barang-barangnya itu. Air udah cepat meninggi. Ditambah lagi pompa. Kebetulan saya alhamdulillah kemarin dapat sumbangan pompa ya dari pihak PU. Itu dioperasikannya pompa itu memakai listrik. Dan pada saat banjir listrik itu dimatikan. Nah itu yang jadi problema juga. Mungkin nanti kedepannya kita cari solusinya bersama-sama gimana supaya pompa itu tidak mati di saat banjir. Terus yang kedua, pompa yang pakai tenaga diesel itu pun juga udah kurang maksimal kemarin untuk penyedotan airnya. Jadi di sini saya mohon dari dinas-dinas terkait, terutama dari pihak tol, itu juga melihat bagaimana rasanya orang Puri itu sewaktu-waktu selalu dihantui sama banjir.
Terus saya di sini juga ingin menambahkan lagi bahwa komplek kami ini sudah hampir 15 tahun Ibu, itu belum diserah terimakan ke Pemda. Fasos dan pasnya belum. Kemarin alhamdulillah setelah Ibu Airin datang ke lingkungan kami, ada dinas dari Perkim yang datang untuk coba memberi percepatan untuk serah terima ke Pemda dengan menyuratin orang pihak pengembangnya dari PT Laguna. Jadi di sini saya juga mohon dukungannya untuk percepatan serah terima supaya kalau di Musrembang itu kita nggak jadi kayak anak tiri. Jadi kalau di Musrembang itu intinya kita itu seperti gimana ya, belum diserah terimakan tapi kita mintanya yang, jadi selama ini kita nggak pernah didengar kalau di Musrembang, mohon maaf. Dan di sini saya juga berterima kasih kepada Dinsos, ke Dinas PUSDA yang sudah responsif untuk membantu kita, dari pihak kelurahan, pihak puskesmas. Kemarin waktu banjir itu ada bantuan dari segi kesehatan, dari kelurahan juga sangat mensupport. Sini saya juga apresiasi sekali untuk dinas-dinas terkait. Dan seperti yang disampaikan Bapak Tubagus tadi, mudah-mudahan di rapat ini bukan hanya dengar pendapat, tapi saya minta kejelasan, action, dan akhirnya masalah banjir di lingkungan Jombang itu bisa teratasi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga mungkin bisa nanti saling dibantu oleh Pakim. Mumpung di sini ada dari PT Jaya Raya Property, nanti bisa menanggapi ya hal terkait dengan tadi waktu itu. Kalau ini apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua Pak Hendra, Pak Daha, Pak Yanto Belai, dari warga yang saya hormati, PBI maupun Jombang. Permasalahan ini kan Kali Cibenda ya, atau Kali Deker, ya kan? Sudah sama-sama kita tahu semua KM8. Nah, kemarin banjir lagi ya. Dibaca terus nih kan, jebol lagi ya. Kemarin saya juga lewat, pasti itu nggak bisa lewat, saya muter. Nah, jadi ini yang terbaru, paling baru kemarin ya, dapat kita bukan undang-undang, kita Vicon dengan dari Bu Ali sendiri yang mimpin sama BSD Tol. Jadi rekomendasi mereka yang sodetan ke Angke sudah ditolak, itu udah nggak bisa lagi. Nah, kemarin udah direkomendasikan bahwa crossing box yang ada di bawah itu akan dirubah konstruksinya, Pak. Nanti dia diangkat terus dibuat jembatan. Berarti tol yang di sini, ini kan MTN, CSJ, ini BSD Serpong ya. Nah, BSD Serpong ini kan ada crossingnya nih. Nah, ini gorong-gorong itu kan jatuh banget ke bawah sehingga kan aliran nggak masuk. Nah, yang konstruksi yang rekomendasi mereka adalah dari pusat itu ini diangkat dan dibuat jembatan. Ini dinaikin ke atas. Tolnya, Pak. Tolnya makin banyak lah. Itu mah mohon izin Pak, saya potong langsung ya Pak ya. Itu mah solusinya hanya untuk pengembang aja kalau kayak gitu. Karena kan selama ini dia juga kebanjiran Pak. Kalau dia naikin berarti dia mementingkan pribadinya dia. Ya nanti dulu. Ini kan dapat informasi saya ini bukan nanti dulu, jangan diprotes dulu. Saya dapat informasi bahwa pada saat Vicon Bu Ali dengan BSD Tol mereka direkomendasikan seperti ini gitu loh. Karena membuang air Kali Deker ini ke Angke udah tidak dibolehkan kan. Jadi mereka ini, nah itu waktu itu saya juga sempat memberikan masukan ke Bu Wali bahwa kalau misalkan ini nanti dibuka, tolnya pasti insya Allah aman.
aman kan? Dia kan naikin ya kan? Ya aman Bu, saya bilang cuman warga kita ya sama nggak tahu ya. Saya, yang di depan bakal lebih kerendam lagi ya, yang saya bilang itu. Nah jadi informasinya itu seperti itu sementara ya Pak ya. Saya belum tahu lagi karena mereka juga belum ACC itu tapi posisinya. Nah betul yang dikatakan tadi bapak-bapak bahwa yang pertama kali yang kita harus lakukan itu adalah bagaimana menampung air ini gitu loh. Kalau ini diangkat crossing itu dan diganti jembatan, otomatis air yang dari arah Cilalung akan masuk terus nanti ke PBI akan naik terus ya kan. Yang di Cilalung akan turun. Saya yakin dia akan turun. Puncak banjirnya akan diturunkan karena kan otomatis yang tadinya terhambat di tol nyebrang semua kan. Bisa nyebrang semua sana. Nah, tapi akan jadi kendala di sana Pak di depan itu. Sebenarnya ini permasalahan ini kan Bu, kali Deker atau kali Cibenda ini itu dari hulunya itu dari Setu Ciledug. Setu Ciledug masuk tembus ke Bukit Nusa Indah Cilalung masuk ke sini. Baru PBI ke Permata Bintaro langsung ke Situ Parigi. Nah, Situ Parigi saya tadi Pak Dewan, Pak Yanto tadi ngomong ada 2 pintu yang tidak berfungsi. Nah ini jadi catatan kami juga. Nanti kita kan ini udah tahu Setu punya BBWS. Penjaga Setu pun diangkat sama mereka Bu. Jadi Pemkot tidak punya kewenangan di Setu sama sekali. Makanya saya juga kalau misalkan 2 pintu ini kita bisa fungsikan, otomatis air akan cepat ya kan ngalir. Nah ini nanti Pak Mahyudin nanti kita ini kenapa nggak kita split airnya, kita bagi ke arah Bintaro ke Emerald sama ke sana ini signifikan untuk itu, yaitu nanti Bu yang masalah nanti pintu kita koordinasi lagi dengan pusat Bu ya, ini karena pusat. Nah yang jadi permasalahan yang kedua Pak, tadi kan Pak Farrozi kan udah ngomong, dia kan kontak-kontakan dulu sama saya dulu gimana saya minta pengerjaannya normalisasi di ini kan punya MTN ya, punya CSJ ya, punya CSJ kan akhirnya mau ngeruk ya. Nah kita dorong terus Bu, itu nggak mau ngeruk, tapi kok pas banjir mereka mungkin agak takut karena ya itu permasalahan utama tuh gini, karena Bu kalau kita pun buat tendon cuma 1 hektar itu agak kurang, bukan riskan, tidak masuk karena debitnya itu Bu 240 kubik per detik. 240 kubik itu butuh puluhan hektar untuk kita nampung semuanya yang lewat sini Pak. Jadi kalau cuma 1 hektar kayak gitu, itu ekornya terlalu kecil. Nah langkahnya Pak yang di hulu yang sebelum Kali Deker kayak gitu, tendon masih bisa kita laksanakan untuk sementara ya. Karena dari arah perumahan, dari arah kampung kita tampung di tendon itu baru kita limpahkan ke Kali Cibenda atau Kali Deker. Tapi di Kali Dekernya sendiri itu harus diturap Pak. Kita turap pakai beton. Nah tadinya itu dari beton. Nah kita airnya dari kampung kita masukkan ke tendon, baru dari tendon masukkan ke kali. Jadi dipompa ke kali, aman semuanya itu. Tendon berfungsi, kalinya kita turap, kita tinggi-tinggi. Tadinya kita mintain ke sini Pak nih. BSD tol karena yang menyebabkan banjir juga kan mereka kan kayak gitu kan, salah satunya kayak gitu. Nah yang di hulu, yang di daerah Cilalung ke sini, yang Gedong sini belum baru mau akan ya kan. Kedalaman berapa, bisa nampung berapa, atau dimaksimalin kira-kira bisa nampung berapa debit air? Kalau cuma 1 hektar itu cuma paling puluhan Bu. Puluhan paling 50-40 kubik per detik itu. Kedalaman 4-5 meter itu. 4-5 meter. Nah iya itu debit itu membantu Pak, cuman bukan penyelesaian, membantu itu pasti membantu tapi tidak menyelesaikan.
Nah itu yang itu tadi Pak, kita minta yang tanah-tanah yang di sini itu kita juga harus minta ke BSD tol sama CSJ itu untuk dibersihin semua. Jadi dia masih nampung Bu, tanah-tanah di pinggir tol itu harus dikerukin semua karena ini kan tiang pancang dia ini memang betul itu, memang dia diuruk dan kedalaman susah. Nanti kalau misalkan ini diangkat, ini dijadiin jembatan yang sekarang ini rendah di KM 8 itu diangkat. Gorong-gorongnya, terus dia dibuat jembatan, ada rencana dibuat jembatan, nanti ditinggiin sama dia, terus ada kolong tuh kan Bu, itu ada kolong tuh, nah kolong itu otomatis air kan masuk, tetapi di sini juga masih tinggi nih sedimentasinya, masih lumpurnya, nah ini, ya mereka, jadi Bu wilayah tol tuh tidak bisa diganggu sama sekali, mereka punya kewenangan dan punya kekuasaan sendiri, mereka harus yang kita desak untuk mengerjakan tetap mereka Bu. PU nggak boleh masuk karena kalau ada kegangguan di tol kita masalah dengan mereka gitu. Kita hanya mendesak dan menghimbau aja. Nah selanjutnya yang arah PBI Bu, PBI ini kita minta usulkan tanggulnya itu kan gini Bu, tanggulnya itu dibuat pengembang dan batu kali ya kita juga tahu lah maksudnya belum kualitasnya nggak terlalu ini. Kalau bisa dari pengembang masih bisa dimungkinkan untuk membantu Pak karena kan mereka juga menjual rumah di situ. Makanya saya tanya sama Bapak tadi, masih ada nggak pengembangnya? Ya, kalau bisa itu Bu, diajak juga untuk pengembang di sini itu. Bagaimana kita menanggulangi permasalahan banjirnya di PPI. Nah, solusi PPI itu Bu, kalau saran saya, jalan yang ada itu seperti kata Bu Lintang di Jawa itu Bu, dibuat kali. Kanal kayak gitu sehingga terus itu jadi kapasitas tampungnya juga akan semakin besar Bu karena dimungkinkan di bawahnya itu saluran di atasnya tetap ada jalan kayak itu. Nah ditambah dengan Bu yang tikungan ada di setelah BPB itu ada tikungan Bu, permata itu yang lahannya benar Pak ini. Iya karena di situ yang muter banget di situ Pak Hendra tuh permata itu. Yes, ke kiri. Kiri lagi Pak, dari sekitar 5 meter. Iya. Pas di belok kanan bisa. Nah, permata ini Bu, yang punya Bintaro Bu. Nah, bisa nggak itu diperbesar menuju sampai ke belakang? Wallahu a'lam. Ini sekarang ada juga nih batang yang Bintaronya, Bintaro mana? Tapi ada di Parang Bintaro ke PT Jaya. Nanti meskipun tidak terhubung langsung dengan yang ada di teman-teman di Jogja. Terhubung Bu? Nah ini terhubung kok ya? Bukan, tapi atau Bintaro mana? Kita kebetulan posisinya ada persis di atas kebetulan posisi perumahan Permata ya Pak ya tepatnya ya ada persis di atas Setu Parigi. Kami juga sempat kebanjiran kemarin, jadi kami memantau terus untuk kondisi antara Setu Parigi. Kebetulan kita juga posisi elevasi Permata dengan Setu Parigi nggak terlalu jauh. Kemudian saya tadi yang disampaikan itu ya Pak ya, itu ke arah Emerald kita sudah membicarakan juga dengan pihak BBWS waktu itu ingin diadakan perbaikan pintu. Cuman kebetulan tentunya agak lama di pembicaraan, tapi kami pun pintu air ke arah gimana? Oh dengan Beni Bu. Iya dari PT Jaya. Saya di tata lingkungan Ibu. Iya. Masalah pintu air yang ke arah Emerald itu sudah kami bicarakan. Kebetulan memang prosesnya agak lama. Akhirnya kami berinisiatif yang akan membantu memperbaiki pintu air tersebut. Iya. Mungkin dalam waktu cepat ini semester ini kita akan perbaiki. Kebetulan saya tahu persis untuk masalah pintu ini. Tapi gini Pak, maaf ya. Iya. Secara banyak sungai-sungai yang tadinya lebar mengecil. Maaf ya Pak ya. Iya. Ya padanya. Banyak yang mengecil. Pada akhirnya kan yang sungai yang di ujung ini kan lebar Pak ya. Di sini mengecil. Jadi kan ngantong air itu semua. Maaf ya Pak ya. Iya. Padanya saya bicara
Nah, itu aja. Nah, terus kalau pintu airnya arah ke Perigi ke Geraha ya, apa? Emerald ya. Emerald Iya. itu tidak berfungsi sama sekali, yaitu apa air itu jadi standby dulu di situ, Pak. Secara langsung PBI itu jadi foldernya Permata. Iya, iya betul. Iya. Kita ada ngaruhnya juga, ini ada lalu. Pikir dia tuh lebih rendah dari kita. Kan aliran air kan ke sana kan. Tapi kita tuh kenapa selalu banjir dan sana tidak? Jadi secara langsung kita sebagai tandon. Tadi tuh Mas, tuh yang kalau Bapak dari Jaya Real, yang tikungan di Permata itu udah pasti banyak sedimentasinya Pak, dan itu kan laju aliran pasti ngantong, pasti di situ. Nah itu kan Pak, bukan buat untuk PBI saja, tapi untuk daerah hulunya juga jadi masalah. Nah jadi saya pernah ngomong tuh dengan Pak siapa yang baru, Pak Vero ya? Cuma ini aja. Pak Vero yang baru. Jadi cuma ini aja, Pak. Maaf, Pak. Yang itu betul tuh. Cuman ini aja yang berfungsi. Ya, ini yang arah ke Angke ya, yang ke bawah. Tapi kalau yang arah ke tadi sama sekali. Jadi kan air di sini, Pak, nunggu ini habis. Jadi air yang ada di Ceralu dan juga di Jombang. Standby dulu dia, Pak. Karena di Setu Pariginya ini kan nggak menampung, Pak. Ya kan? Kalau memang diaktifkan lagi dari Pak, yang arah ke Pondok Indah ya, dari Pondok Indah kan jalan ke situ. Iya, itu orang bilang kan jalan lebih air banyak ada. Mempercepat ya minimal ya Pak. Ya. Itu kalau di sana ada itu kecil lah. Kalau bisa kita kali kecil sekali Pak. Mau turun tangan gitu, membuat jalur air lebih besar, mungkin di bawah tanah, di bawah jalan ya, menuju ke Setu Parigi itu mungkin gitu. Pak Beni mungkin bisa bantu itu Pak. Terima kasih Pak. Nanti kita coba kami tampung ya Pak ya. Karena beberapa bulan terakhir ini kami bersama warga Permata khususnya, kita juga mengupayakan dengan pihak Besdetol juga masalah ini, terkait masalah yang sama. Kita coba mencarikan solusi yang terbaiknya gitu. Ya dengan membuat tandon, kebetulan kita ada tandon di Permata Titihan Pak, kita coba kami keruk. Kemudian perbaikan sekitar arah dari Permata sampai ke Setu Parigi. Kemudian Setu Parigi sempat rusak ya pintu airnya. Ya sudah kita perbaiki semua. Di sana ada, iya, di sana sudah siapkan tandon air Pak. Kami menyebutnya polder. Nah, di belakang Titian kita sudah keruk lokasi tersebut. Ya menurut pengamatan kami warga Permata menganggap tidak separah yang sebelumnya ya, akhir tahun baru tahun lalu sudah lebih baik lagi, tapi ya kita tetap mencari solusi yang terbaik Pak untuk itu. Siap. Kami coba tampung ya Pak ya. Dapilnya ya, beliau musim 4, beliau yang punya duit nih, yang nyari duit untuk komisi 3. Oke, Pak. Ya, makasih pimpinan. Aduh, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Ini bukan hanya dapil tapi kampung ya kan. Jadi kalau dari RW 5, RW 13, RW 22, apalagi ada Pak Lurahnya, ini suatu kehormatan. Salam hormat buat teman-teman RW, Lurah, wabil khusus Bapak Sekdis ya, yang ganteng ya. Jadi saya sudah mendengarkan tadi hulu ke hilir bagaimana mengantisipasi banjir dari penambahan daya tampung air di Setu Pamulang, Perigi dan sebagainya. Kemudian juga ditambah dengan perluasan tadi Bintaro, saya juga baru dapat informasi. Tetapi itu semuanya tidak akan ada artinya. Kemarin itu Pak berkurang karena 166 M3 curah hujannya. Jadi jangan GR juga bahwa ada penambahan folder Anda sampaikan berkurang. Tidak. Sesungguhnya dikarenakan curah hujannya hanya 166 meter kubik
Nah, tahun baru itu 400 mm yang terjadi 100 tahun sekali. Maka oleh karenanya kita harus mempersiapkan yang 400 skenario 400 mm. Tadi Pak Rosi sudah sampaikan bahwa 1,1 hektar itu tidak menampung. Menurut saya dampak banjir yang terjadi dari saluran selama ada di Jombang itu dampaknya di 5-6 RW. Khususnya di Jombang ya, yang saya ketahui ya. Khususnya yang parah itu 13, 5, dan 22. Coverage-nya kurang lebih Pak Rosi itu 3 hektar. Dengan nilai rata-rata ketinggian 1 meter. Maka memerlukan penampungan adalah 30.000 meter kubik. Oke, maka kalau BSD Tol akan membebaskan 6.000 meter, udah pasti kurang. 1 hektar pun sebenarnya belum ideal. Tetapi ketika 1 hektar itu menjadi pilihan utama 1 hektar lebih, oke, itu sudah bisa mengantisipasi banjir yang ada di 3 atau 5 RW di Cilalung maupun yang ada di Jombang. Menurut saya sudah cukup ideal, oke. Tinggal permasalahannya, contoh Cipayung Mas atau di daerah-daerah lain yang kita pengen antisipasi untuk tidak banjir lagi, belum ada tentu ada tanahnya. Untuk bikin tandon nggak ada. Oke, contoh yang jalur sawah lama atau tempat Bang Haji Hendra, ya kan? Paling cuma bisa perluasan bantaran kali atau normalisasi pendalaman. Untuk bisa dialirkan udah nggak ada tanahnya. Ini ada loh tanahnya, ada jelas-jelas. Di sebelah CSJ itu ada hamparan kurang lebih masih ada 1,2 hektar lebih. Belum di seberang tol Puri Bintaro juga ada tanah kosong yang bisa dibikin polder. Betul ya, Pak Rosi ya? Ada, kalau gambarnya ada. Ya, maka saya strong rekomendasi saya, coba deh dibuat ini dulu, diseriusin. Insya Allah, oke, mau yang di Permata, mau yang di sininya, itu karena ada debit air yang tertampung oleh yang namanya tandon, jauh. Hitung-hitungan saya sederhana, orang bodoh aja ya kan, dengan kapasitas 3 hektar yang coverage banjir itu terkena, oke, yang tingkat kedalamannya 1 meter ya, 1 meter ya, maka membutuhkan 30.000. Itu kalau dengan kedalaman 3 meter. Ini kalau 5 meter, artinya bisa lebih. Maka tadi hitung-hitungan Pak Rosi mungkin akan lebih menarik kalau itu menjadi bergaining kepada BSD Tol, BSD, CSJ, MTN. Oke, kalau itu bisa didorong untuk dijadikan tandon, rasanya dia juga punya kebutuhan mengenai konsesi untuk perpanjangan mereka mendapatkan kontraktor. Artinya semua win-win solution menurut saya. Maka saya berharap di pertemuan hari ini menjadi satu rekomendasi untuk penyelesaian masalah Ciputat Jombang itu adalah tandon yang dengan kapasitas dimaksimalkan, mau 1 hektar, 1,5 hektar atau sebagainya, itu menjadi prioritas Pak Rosi menurut saya. Karena itu pasti sangat membantu dari banjir. Nah kemudian kalau kita perbaiki Permata, perbaiki semua, debit airnya tidak tertangani gimana? Mau diluasin gimana juga nggak bisa. Folder yang Bintaro Jaya berapa mas? 2 hektaran. Tetapi hari ini belum optimal. Beberapa bulan yang lalu. Nah itu tinggal ditambah Pak Rosi. Saya rasa dengan 250 tadi, 250 apa? Milimeter ya? Kubik ya. Artinya bisa ditangani. 2 hektar plus 1,5 hektar atau 1 hektar 2.000 itu bisa optimal menurut saya. Karena kata kuncinya hari ini Jakarta pun, oke, dengan teori Ahok dengan Anies pun tidak ketemu. Harusnya dua-duanya, teori menyerap air dengan teori membuang ke laut itu harus digabungkan. Tetapi pada akhirnya, oke, DKI pun harus menambah tandon-tandon serapan, oke, di perbatasan. Maka ya kan kita pun rasanya daripada nanti kita dampaknya ke Mahakam nggak Pak? Ini Kita ke hulunya, nggak nyampe Mahakam beda jalur ya. Paling tidak ini membantu di daerah selanjutnya Pak. Kalau sudah tertampung sama kita. Itu saja mungkin kurang lebihnya. Pak Rosi makasih sudah datang teman-teman semuanya, Pak Lurah, Pak RW semuanya. Intinya udah Pak Dewan saya tadi udah ini sih, kalau masalah tandon saya setuju 100%. Siap. Saya juga sangat setuju wilayah Siap. Ini cuman ya kita usulkan barang untuk ini karena mereka ya itulah
Ya, saya mengusulkan ini Pak Rosi, harus ada lanjutan meeting antara CSJ, MTN, BSD dengan wali kota dan dengan ketua DPRD. Dan itu sudah tadi saya barusan diskusi dengan ketua DPRD dan beliau akan menginisiasi pertemuan high level untuk bisa sampai ke Jasa Marga, Pak. Nah, mantap lah. Ya, itu rekomendasinya. Jadi begitu teman-teman, jadi mohon disampaikan keluarganya bahwa kami serius menangani Jombang, kami serius menangani banjir ini. Rasanya pemerintah kota menyelesaikan masalah banjir, wali kotanya bakal lanjut lagi tuh. Ya kan? Betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita tutup, ada lagi mungkin yang ingin atau ada disampaikan, silakan. Silakan dari Pondok Pucung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Ketua, Pak Dewan, yang anggota Dewan semuanya, Alhamdulillah, Pak Camat, dan semua yang menyampaikan ya, kami di wilayah Pondok Pucung pun kami masih ada yang titik banjir di perumahan DPI ya. Kalau kenalan DPI juga itu kan di sini masuk juga ke perbatasan juga dari Jombang, dari JRP juga ya, DPI itu. Kami juga minta solusi karena memang kapasitas hujan di kala memang luar biasa agak lebat, ya, akhirnya tidak bisa ditampung. Ya, dan mungkin pada siang hari ini kami meminta solusi kepada khususnya ada JRP di sini ya Pak, kalau ini ya. Minta bagaimana solusi dari yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis ya, tapi juga karena memang sudah ada layoutnya di situ bahwa intinya adalah pada saat curah hujan kapasitasnya agak tinggi, jadi kompleks yang ada di Bintaro sampai ke Jombang pun akhirnya terendam banjir. Mungkin solusi-solusi itu juga kami minta masukan khususnya kepada JRP karena wilayah kami kan sektor 9 ya Pak. Jadi mohon izin Pak Dewan Yanto juga ya, wilayah kami beliau Komisi 4 khususnya di Pondok Aren. Mungkin itu saja. Kan di belakangnya ada di berbatasan dengan sektor 9 Senayan ya. Iya. Belakang itu ada polder Senayan. Nah, itu saya juga udah ngomong dulu dengan Pak Anes, dengan Pak itu kalau bisa bagaimana caranya aliran itu Pak, semua tergantung karena Pondok Pucung Indah itu dia itu langsung berbatasan dengan ngalirnya ke polder Senayan itu. Kalau polder Senayannya tinggi, otomatis sama kayak yang lain-lain bahwa dia ngantri air masuk ke sana gitu Pak Ulay. Jadi kalau bisa Pak, polder itu jangan berapa tahun sekali dikeruk lah, apa setiap 2 tahun sekali, setahun 2 kali dikeruk atau bagaimana. Jadi memang daya tampungnya itu kalau bisa udah optimal gitu Pak. Jadi gitu sebelum itu. Dan kalau misalkan kami di sini saya tuh tandon-tandon yang kami itu sebelum lagi nggak hujan ini kita sedot supaya kosong. Pas lagi hujan nanti kan ngisi gitu cepat. Jadi nggak sampai